Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Hari ini di pertemuan ke-6 kita akan lanjut membahas terkait teori intervensi krisis. Nah, di sini kita akan ulas terkait apa itu intervensi krisis dan seperti apa yang harus dilakukan Pexos ke depannya jika menghadapi masalah yang krisis dan perlu diintervensi atau segera ditolong. Oke, kita lanjut. Apa itu krisis? Jadi, krisis itu merupakan keadaan yang mengganggu, menegangkan, tidak tentram, rasa takut, mengancam diri individu, dan sebagainya yang tidak mampu ditangani oleh mekanisme individu saja. Jadi, krisis ini adalah hal-hal yang membuat seseorang tidak dapat menanganinya sendiri. Jadi, dia perlu bantuan orang lain dan perlu diintervensi oleh Pexos salah satunya. Nah, menurut James dan Gillian, krisis merupakan sebuah persepsi atau pengalaman tentang sebuah peristiwa atau situasi yang menjadi sebuah kesulitan di luar kemampuan diri seseorang. Jadi, krisis ini di mana ada sebuah kejadian pengalaman yang dialami seseorang dan dia mengalami kesulitan setelah mendapatkan pengalaman tersebut dan dia tidak bisa tangani atau di luar dari kemampuannya. Sedangkan menurut Robert N. Yeager, krisis sebagai suatu respons subjektif terhadap suatu peristiwa hidup yang menekan atau traumatik, atau sederet peristiwa-peristiwa yang dirasakan oleh seseorang sebagai hal yang berbahaya, mengancam, atau amat mengganggu, yang tidak terpecahkan menggunakan metode-metode penanggulangan tradisional. Jadi krisis ini menurut Robert itu adalah peristiwa yang dialami yang mempush kita atau yang menekankan dan mengakibatkan traumatik kepada kita karena itu berbahaya, mengancam, atau sangat mengganggu diri kita dan tidak bisa ditangani dengan cara-cara yang kita tahu atau metode-metode tradisional. Nah, untuk kategori krisis sendiri, menurut Tilbury, krisis dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu pertama, krisis itu sebagai dampak dari bencana eksternal seperti pengangguran, penyakit, kematian, terkena penggusuran rumah. Jadi salah satu bentuk dari krisis itu adalah dampak dari bencana yang kita dapat, yaitu pengangguran. Bisa jadi dia akhirnya tidak bisa menangani masalah ini, sehingga butuh orang lain. Penyakit juga, dia butuh dokter, kematian, ada keluarganya meninggal, dia juga butuh dukungan orang lain, terkena penggusuran rumah, dia perlu tempat perlindungan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kategori krisis. Yang kedua, sesuatu yang berdampak dari pembagian ulang peranan, misalnya kehilangan anggota keluarga atau memperoleh anggota keluarga. Jadi ada beberapa orang yang akhirnya menjadi traumatik atau menjadi ketakutan dan merasa berbahaya saat dia kehilangan anggota keluarganya, mungkin orang tuanya atau bahkan kakaknya yang dia rasa sangat melindungi, atau saat dia mendapatkan anggota baru, entah ayah tiri, ibu tiri, atau kakak tiri baru yang menurut itu mengancam. Nah, ini merupakan kategori krisis. Kemudian, kategori ketiga, sebagai dampak dari transisi peranan. Misalnya, kita dari SMP mau SMA. Di situ akan ada transisi yang mungkin pergantian teman, watak teman, sifat teman, itu akan menjadi krisis jika kita mengalami tekanan di situ. Terus bolos sekolah, remaja, itu sering mengalami krisis karena dia sedang mencari jati dirinya. Terus pernikahan, ada beberapa orang yang merasa pernikahan itu menekan atau berbahaya menurutnya. Terus menjadi orang tua, terus berpindah pekerjaan, ada promosi pekerjaan, menopause untuk perempuan, menjadi kakek atau nenek, pensiun, dan sebagainya. Jadi, hal-hal ini adalah yang menjadi krisis di seseorang. Jadi ada 3 kategori, entahkah karena perannya berubah, atau mungkin pembagian ulang peranan,
atau mungkin karena ada bencana. Kemudian, karakteristik krisis sendiri pertama, rasakan suatu peristiwa yang mengendap sebagai hal yang perlu makna dan mengancam. Jadi, karakteristik krisis atau dikatakan krisis saat peristiwa tersebut, entah kata di bencana, entah kata di peranan atau pembagian peranan, itu mengancam atau penuh makna. Terus kelihatan tidak sanggup mengurangi dampak dari peristiwa yang menekan. Jadi, seseorang yang mengalami bencana tadi merasa dia tidak sanggup untuk menganggur terus, tidak sanggup untuk menjadi orang tua mungkin, tidak sanggup untuk pindah sekolah atau transisi naik kelas begitu. Terus mengalami peningkatan rasa takut, ketegangan atau kebingungan. Jadi ada rasa yang mengganggu akibat dari transisi tadi atau kategori krisis tadi. Kemudian memperlihatkan tingginya tingkat rasa tidak nyaman subjektif. Jadi kita secara tidak sengaja kita memperlihatkan respon atau perilaku rasa tidak nyaman kita terhadap keadaan yang kita alami. Apakah karena kita pengangguran mungkin, ataukah karena kita akan menikah, atau mungkin karena kita kehilangan keluarga seperti itu. Kemudian berjalan dengan cepat sampai ke suatu keadaan krisis yang aktif. Jadi ini akan membuat suatu keadaan ketidakseimbangan. Jadi bisa jadi karena krisis tersebut kita akhirnya tidak belajar dengan baik karena kita tidak nyaman dengan sekolahnya yang baru, atau mungkin kelasnya berubah, teman-temannya berubah, ini menjadi ketidakseimbangan. Nah, seperti itu. Atau mungkin juga keluarga yang meninggal, akhirnya kita tidak seimbang karena kita terpuruk sedih terus, atau mungkin takut terus, atau kebingungan. Intervensi krisis ini adalah metode pemberian bantuan terhadap mereka yang tertimpa krisis. Jadi intervensi ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mengalami kategori krisis tadi. Nah, di mana masalah yang membutuhkan penanganan yang cepat dapat segera diselesaikan dan keseimbangan psikis yang dipulihkan. Jadi intervensi krisis di sini lebih ke dampak psikologi seseorang. Jadi saat seseorang sudah mengalami ketakutan yang berlebihan, kebingungan, terus merasa tertekan karena krisis tadi atau kategori bencana tadi atau peralihan peran tadi, orang tersebut perlu diintervensi krisis, perlu ditangani cepat. Karena kalau tidak kita tangani dengan cepat, bisa-bisa keseimbangannya atau psikologisnya akan menjadi traumatik atau terganggu, sehingga kehidupan sehari-harinya dia tidak sesuai dengan seharusnya karena ada rasa traumatik atau tidak nyaman di hidupnya. Ini contoh-contohnya untuk bencana. Mungkin karena kehilangan keluarga dia harus segera ditolong. Apakah kita kasih dia terapi ataupun kasih dia keluarga pengganti. Kemudian juga contoh-contoh bencana lain hasilnya mungkin karena kita berada di daerah bencana dan kita kena bencana, akhirnya kita pengangguran, kita kehilangan tempat tinggal, itu perlu segera ditangani agar tidak berpengaruh besar terhadap psikis seseorang. Kemudian menurut Everly dan Mitchell, intervensi krisis merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk membantu individu yang mengalami kecemasan. Nah, bentuk kecemasan seseorang ini bisa saja dia tadi takut berlebihan, atau mungkin dia sakit perut, atau mungkin dia keringatan, atau mungkin dia sampai tidak bisa melakukan apa-apa karena cemas, untuk kembali ke tahap fungsi penyesuaian dan untuk mencegah atau mengurangi kesan negatif dari trauma psikologi. Jadi menurut Everly ini, itu usaha-usaha seseorang, usaha Pexos untuk membantu individu agar kembali ke berfungsian sosialnya atau kembali ke senormalnya psikologi seseorang begitu. Kemudian, intervensi krisis ini dilakukan oleh pekerja sosial yang didahului dengan kontrak. Ingat, kita perlu kontrak dulu, kita perlu menanyakan ke klien mau tidak dia ditolong, dibantu. Kemudian antara klien dan Pexos, serta dalam prakteknya juga memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi karena beberapa intervensi perlu orang lain atau kolaborasi dengan pihak lain, sehingga kita harus memanfaatkan lingkungan. Contoh, ada klien yang
kena bencana, kemudian ternyata dia membutuhkan penanganan medis atau dokter, kita harus segera menghubungi dokter. Tidak perlu kita tangani dulu psikologisnya, kita bawa dia dulu ke dokter, dia sembuhkan dengan dokter, baru kita ambil alih untuk psikisnya. Atau dia butuh perumahan, kita ke PUPR ataupun kita ke Dinsos untuk minta bantuan membangun rumah dan juga bantuan sembako agar dia bisa bertahan hidup. Nah, ini kita perlu dan harus bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk membantu penanganan masalah krisis dari klien. Nah, secara eksplisit, intervensi krisis didasarkan pada ego psikologi psikodinamik. Jadi kita akan berbuat baik di sini. Kita akan berpikir positif. Kemudian tujuan dari intervensi krisis yaitu untuk mengatasi serangkaian peristiwa yang mengarah pada gangguan kenormalan keberfungsian orang. Jadi saat suatu peristiwa krisis yang dihadapi seseorang dan akhirnya dia terganggu kenormalan keberfungsiannya, entahkah dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya, entahkah dia tidak dapat berperan sesuai perannya, atau dia tidak dapat memecahkan masalahnya, kita di situ dibutuhkan. Itu adalah tujuan intervensi krisis. Kemudian untuk mengembalikan individu ke tingkat fungsi sebelum krisis. Jadi kalau dia mengalami krisis karena kehilangan kedua orang tuanya, kita perlu berikan dia motivasi, kemudian perlu kita berikan dia terapi realitas, bahwa realitasnya keluarganya tidak ada dan dia harus terus menjalankan hidupnya dan dia harus seperti sebelumnya, dia tidak boleh terpuruk. Jadi kita mengembalikan dia di fungsi sebelumnya. Kemudian menolong individu mengambil langkah-langkah konkret untuk dapat mengelola perasaan-perasaan mereka. Jadi kita akan memberikan opsi-opsi intervensi yang bisa dilakukan, terapi yang bisa kita lakukan, dan membuat terapi ataupun intervensi yang kita berikan kepada klien dengan langkah-langkah konkret yang bisa klien kerjakan. Dapat memberikan suatu kesempatan bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dengan cara membangkitkan kekuatan-kekuatan lama, sumber-sumber dan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh individu. Jadi, tujuan intervensi ini kita akhirnya bisa membangkitkan kekuatan ataupun sumber-sumber yang ada di klien ataupun di luar klien. Jadi bisa jadi klien yang dulunya tahu menggambar, atau mungkin dia bisa storytelling, atau mungkin dia semangat, tapi karena ada kejadian akhirnya dia sebaliknya tidak mengingat bahwa dia punya potensi itu, dan ternyata intervensi yang kita lakukan sangat membantu jika dia menggali kembali kekuatan-kekuatan lamanya. Jadi apapun hobinya atau apapun yang dia bisa, itu akan bisa menjadi pengobat bagi dia agar masalah-masalah yang dihadapi dia bisa rubah dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan positif, sehingga hal-hal negatif itu dia lupakan dan dia bisa bangkit kembali. Kemudian untuk sifat intervensi krisis sendiri, jadi sifat dari pendekatan intervensi krisis sendiri adalah penanganan yang harus cepat. Dia harus cepat, segera diselesaikan, dan keseimbangan psikis yang dipulihkan dalam pemberian bantuan terhadap mereka yang tertimpa krisis, di mana intervensi krisis ini pada dasarnya terjadi dalam waktu yang pendek. Jadi, intervensi krisis ini identik dengan harus cepat dan juga dia tuh dalam waktu pendek. Jadi kayak bencana itu, karena bencana ini terjadi hari itu, jadi kalau bisa diselesaikan hari itu atau besok, jangan ditunda-tunda seperti itu. Dia tuh intervensi krisis tidak bisa ditangani dengan jangka panjang, dia harus jangka pendek secepatnya, karena itu berhubungan dengan psikologi seseorang atau hidup mati seseorang. Tidak seimbang, yaitu orang dipandang sebagai keadaan psikologis yang tidak seimbang dan perlu kembali seimbang. Jadi orang itu dianggap bahwa dia berada dalam tidak seimbang atau psikologisnya terganggu, kemudian perlu diseimbangkan, perlu ketakutannya dikurangi, dinormalkan, perlu kecemasannya dinormalkan. Kemudian yang kedua, model kognitif, yaitu
orang dipandang berpikir dengan cara yang salah terhadap kejadian atau krisis. Jadi, model ini orang dipandang berpikir dengan cara yang salah terhadap kejadian krisis. Jadi kita menganggap bahwa berpikir bahwa orang tersebut itu krisis dan kita abaikan begitu. Kita anggap dia yang salah karena krisisnya, padahal bisa jadi karena faktor eksternalnya yang membuat dia akhirnya kecemasan berlebihan atau ketakutan berlebihan. Yang ketiga, ada model transisi psikososial, yaitu krisis muncul ketika orang berkembang melalui tahap kehidupannya. Jadi ada transisi yang kita hadapi selama hidup, contohnya kita yang dari anak-anak ke SD, ke SMP, SMA, perubahan kita SD ke SMP berbeda, fisik kita berkembang, bertumbuh, kemudian teman kita berganti, guru kita berganti, mata pelajaran kita berganti, begitu juga dengan pernikahan seseorang, begitu juga dengan saat kerja, ada promosi, ada juga perpindahan tempat, ada namanya pensiun. Itu juga adalah transisi yang dihadapi seseorang yang bisa membuat psikologi seseorang itu akhirnya berubah atau tidak seimbang. Untuk intervensi krisis sendiri, Peksos dapat melakukan 7 tahapan. Yang pertama, tadi itu kontrak tidak dihitung di sini, itu kontrak di luar dari ini. Jadi perlu ada kontrak sebelum kita melakukan intervensi krisis. Kita perlu tanya, bersediakah dia? Kalau bersedia, lanjutkan. Tahapan pertama itu adalah assessment. Jadi kita assessment, kita gali masalahnya, bagaimana reaksi afektif. Afektif itu adalah perasaan, bagaimana perasaannya, bagaimana reaksi perasaan dari klien, bagaimana reaksi kognitif, yaitu pikirannya bagaimana. Kemudian reaksi spiritualnya bagaimana, apakah mengganggu ibadahnya, kemudian reaksi perilakunya bagaimana, apakah perilakunya mengganggu orang lain di sekitarnya, atau bahkan perilakunya sangat berbeda dengan yang biasanya. Kemudian kita membangun relasi yang baik kepada klien. Jadi relasi ini perlu dibangun dengan baik dengan klien karena intervensi ini harus segera dilakukan sehingga hubungan itu tidak bisa hubungan kita dengan klien tidak bisa lama-lama dibangun. Jadi kita harus bisa cerdas untuk membangun hubungan baik dan segera mungkin menjalin hubungan yang harmonis. Kemudian kita identifikasi masalah utama. Jadi ini kita harus cari tahu nih, kira-kira dari asesmen kita dia masalah intinya di mana? Apakah ketakutannya? Apakah kecemasannya? Apakah rasa kehilangannya? Seperti apa? Kemudian kita selanjutnya setelah identifikasi kita tahu masalah utamanya, kita mengatasi perasaan-perasaan dan emosi dengan cara mendengarkan aktif dan validasi perasaan yang diungkapkan. Jadi setelah kita tahu inti masalahnya bahwa dia cemas atau dia takut, kita menanyakan perasaan takutnya seperti apa, kemudian emosi yang dikeluarkan seperti apa. Jadi kita perlu memperhatikan, mendengarkan keluh kesahnya, curhatan dia lah. Kemudian kita lihat apa yang diungkapkan sesuai enggak dengan emosi yang dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian kita mengembangkan alternatif atau kita menghasilkan dan mengeksplorasi alternatif pemecahan masalah yang bisa kita berikan. Jadi contoh, apakah kita harus kasih terapi EFT atau mungkin terapi kursi kosong atau terapi realitas atau talk center. Kita tinggal sesuaikan dengan hasil identifikasi dan juga hasil dari respon klien. Kemudian kita menyusun rencananya. Setelah kita tentukan kita butuh intervensi apa, kita susun. Kita nanti ada pertemuan berapa kali. Terapi yang akan diberikan seperti ini, caranya seperti ini, tujuannya seperti ini, terapinya itu bagaimana, bisa kita jelaskan. Kemudian kita menetapkan rencana tindak lanjut dan kesepakatan. Jadi setelah klien menyetujui terapi yang akan kita berikan, setelah kita jelaskan, kemudian kita tetapkan nih, mau mulai dari kapan? Besokkah, malam ini kah, lusa kah? Kemudian kita sepakat dengan adanya komitmen. Kemudian
peran Peksos sendiri dalam pendekatan intervensi krisis ada sebagai broker atau perantara. Jadi Peksos di sini bisa menjadi perantara antara klien jika dia butuh medis, kita kaitkan dengan dokter, apa dia butuh psikiater, apa dia butuh bantuan ke Dinsos, ke PUPR, ke BPBD, semuanya kita jadikan kita sebagai broker di situ, perantara. Kemudian kita juga sebagai advisor atau penasehat. Jadi kita berikan nasihat-nasihat kepada klien sebaiknya bagaimana, harusnya bagaimana, masalahnya perlu ditangani, karena kalau tidak akan lebih bisa membuat ketidakseimbangan atau bisa menyulitkan klien dalam beraktivitas. Kita berikan dia nasihat. Kemudian kita sebagai motivator, kita berikan dia semangat, kita berikan dia motivasi bahwa masalah ini bisa kita tangani, semuanya bisa kita hadapi dengan bersama-sama, dengan semangat dari klien. Kemudian kita sebagai fasilitator, di sini kita sebagai fasilitator maksudnya kita menyediakan ruang kah, kita menyediakan tempat kah, atau kita sebagai memfasilitasi klien dalam bertemu seseorang atau dalam mendapatkan terapinya. Kemudian kita sebagai pendidik, jadi kita menjelaskan tentang terapinya, kita menjelaskan tentang masalah yang dihadapi, itu adalah kita sebagai pendidik atau pemberi informasi kepada klien. Kemudian untuk keunggulan dan kelemahan intervensi sendiri, ini untuk keunggulan intervensi krisis sendiri, yang pertama, keunggulannya adalah metode ini singkat dan difokuskan secara khusus untuk mengurangi krisis situasi dan membantu orang meningkatkan keyakinan dan kemampuannya untuk memecahkan masalah. Jadi karena intervensi ini hanya diberikan saat krisis, jadi ini tuh dia secara khusus dan singkat dan untuk mengurangi krisisnya pada saat itu dan meningkatkan kemampuannya, keyakinannya. Dan keunggulan kedua, karena sifatnya singkat, jadi intervensi krisis ini dapat digunakan dalam hubungannya dengan teori-teori dan metode lainnya. Nah, sebagai contoh, seorang Peksos dapat mengimplementasikan model 7 tahap yang tadi itu mulai dari asesmen sampai dengan kesepakatan dengan keluarganya untuk meringankan krisis saat ini dan kemudian beralih ke kategori lain atau metode lain. Jadi seorang Peksos bisa mengimplementasikan intervensi ini di keluarganya sendiri karena tadi ciri-cirinya intervensi krisis ini bahwa seseorang itu, manusia itu akan mengalami intervensi krisis ini, entah karena transisi, entah karena bencana ataupun apapun itu. Jadi intervensi ini kalau kita sudah tahu, kita bisa terapkan di keluarga terdekat dan akhirnya kita bisa terapkan di klien. Kemudian, kelemahannya, intervensi krisis ini tidak selalu mampu mengatasi masalah mendasar yang mungkin berkontribusi terhadap masalah yang diajukan, contoh diskriminasi, penindasan, dan kemiskinan. Nah, untuk intervensi krisis ini tidak bisa diterapkan di beberapa masalah karena dia hanya kepada kategori krisis atau masalah yang perlu segera ditangani kayak bencana, juga kayak transisi tadi yang mengganggu psikologis seseorang. Kemudian intervensi krisis ini sulit untuk diterapkan kepada klien yang tidak menerima dan dengan keterlibatan Peksos. Jadi intervensi krisis ini susah kalau seumpama kliennya tidak sepakat dulu, tidak mau. Makanya ada kontrak tadi di awal. Jadi kita harus minta kesepakatan klien, mau tidak kita tangani masalahnya, mau tidak kita kerjasama. Kalau tidak berarti hentikan, itu tidak bisa dilanjutkan karena dia menolak. Ini tuh kelemahannya, jadi sulit nanti pas penanganannya. Kemudian kolaborasi sejati dalam intervensi krisis terkadang sulit diterapkan dalam situasi krisis. Jadi ini kolaborasi maksudnya kita dengan profesi lain, kita dengan dinas lain, kita dengan yang lain itu terkadang sulit karena mungkin karena bencana. Kita kalau dikirim ke suatu daerah tiba-tiba dan ini daerah baru, kita belum kenal siapa yang sebagai Peksos di situ atau dokter di situ ataupun profesi lain di situ, sehingga kita kolaborasinya agak kurang ya karena kita baru tahu lokasi itu atau baru dihadapi dengan tempat tersebut. Jadi terkadang sulit karena krisis ini biasanya
agak berbeda, apalagi bencana pasti beda-beda di mana. Kemudian kita dikirim ke mana itu pasti kolaborasinya akan sulit kalau kita tidak mengenal lebih awal siapa-siapa yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih telah menyaksikan, telah memperhatikan materi kita hari ini. Bagi kalian yang ada pertanyaan, jika malu-malu di grup bisa japri ke WA saja. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.